Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut kabar yang cukup panas. Kali ini datang dari Amerika yang mulai mengambil langkah konkretnya nih guys. Katanya demi melindungi sekutu-sekutunya di wilayah Asia, di mana seperti yang kalian tahu negara-negara yang berada di wilayah perairan Asia seperti di Laut China Selatan, Laut China Timur yang kini memang berpotensi diseruduk oleh kekuatan besar Tiongkok. Nah, lantas pertanyaannya, langkah konkret apakah yang diambil Amerika untuk membentuk hal-hal tersebut? Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Amerika pun kini dikabarkan telah membentuk satuan tugas Satgas khusus guys, untuk mendukung pasukan Filipina di Laut China Selatan. Bahkan mereka juga membangun pangkalan militer baru di Jepang yang katanya untuk melindungi wilayah Taiwan. Nah, ngeri-ngeri sedap nih guys. Hal ini pun pastinya menambah ketegangan di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Bagaimana tidak, Amerika pun kini terang-terangan bakal membantu Filipina dengan pasukan-pasukan yang dibentuk khusus untuk melindungi, mendukung pasukan Filipina di Laut China Selatan. Dan bahkan lebih gregetnya lagi, Taiwan yang notabene sebenarnya juga masih termasuk wilayah China seperti yang dianggap oleh Tiongkok selama ini, kini mau didukung Amerika dengan pangkalan militer yang dibangun di wilayah Jepang guys. Di mana pangkalan ini walaupun berada di Jepang, tapi juga berada sangat dekat dengan wilayah Taiwan, yaitu tepatnya di pangkalan Pulau Nansei di sebelah barat Jepang dan Filipina. Di mana katanya di sana militer Amerika pun akan menempatkan unit-unit rudal untuk melindungi Taiwan. Nah, dapat kalian lihat di peta guys. Kepulauan Nansei ini pun berada sangat dekat dengan Taiwan. Tak main-main, unit yang akan ditempatkan di kepulauan ini adalah Resimen Pesisir Marinir Amerika yang memiliki senjata sangar dengan sistem roket artileri mobilitas tinggi alias sistem roket rudal HIMARS. Pasukan beserta senjata-senjatanya ini pun akan dikerahkan di sepanjang rangkaian pulau yang membentang dari prefektur Jepang, Kogashima sampai Okinawa hingga Taiwan. Selain itu, Amerika di Filipina pun juga akan mengerahkan unit khususnya guys untuk mendukung pasukan Filipina, di mana dikatakan Angkatan Darat Amerika juga akan mengerahkan unit-unit penembakan jarak jauh dari Multi-Domain Task Force atau MDTF di Filipina, di mana pasukan MDTF ini pun dirancang untuk beroperasi di lingkungan multi-domain termasuk udara, darat, air, angkasa, dunia maya, dan juga informasi. Dan dari sumber berita VOA, militer Amerika pun disebut akan mendukung operasi militer Filipina di Laut China Selatan melalui satuan tugas khusus, yaitu sebuah inisiatif yang menurut Filipina akan melibatkan intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Seorang penasehat keamanan nasional Filipina yaitu Mr. Eduardo Ano mengatakan bahwa mereka akan memberikan dukungan kepada kami. Misalnya katanya ISR, intelijen, pengawasan, dan pengintaian, kemudian kesadaran domain maritim. Namun untuk partisipasi langsung yang sebenarnya itu murni operasi Filipina, kata Ano kepada wartawan, mengacu pada gugus tugas Amerika di Filipina nanti. Nah, jadi pasukan Amerika di Filipina pun nanti juga akan memainkan peran penting nih guys, di mana mereka akan mengambil tugas untuk memberikan data-data intelijen, kemudian data-data pengawasan dan pengintaian, demi membantu Filipina menjalankan tugasnya untuk mempertahankan haknya di Laut China Selatan. Terutama salah satu misi rutin mereka adalah untuk secara rutin mengirim pasukan ke pasukan Filipina yang berada di Second Thomas Shoal. Nah, semakin lama semakin tegang nih guys. Bayangkan jika negara-negara ini berkonfrontasi, maka ya mereka seperti Jepang, Filipina, Taiwan ini bisa saja nanti seperti Ukraina guys. Maksud admin seperti Ukraina itu bukan kehancurannya, tapi skenarionya guys.
di mana Filipina, Taiwan, dan Jepang akan menjadi pion utama yang berhadapan langsung dengan China sembari mempertahankan kedaulatan negaranya. Sedangkan Amerika seperti yang sudah tinggal membantu dalam hal intelijen, kemudian juga support teknologi dan persenjataan. Dan tentunya persenjataan itu pun tidak gratis guys. Pastinya semuanya butuh biaya dan dapat kalian lihat hasilnya seperti saat ini. Saham Lockheed Martin, salah satu perusahaan alutsista terkemuka asal Amerika pun, sahamnya kemarin sempat mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, di mana hal ini terjadi di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi mulai dari benua Eropa yaitu Ukraina, Rusia, kemudian Timur Tengah, Israel, Palestina, sampai kini pelan-pelan masuk ke wilayah kita, ke wilayah Asia guys. Siap-siap di masa depan wilayah Asia ini akan menjadi seperti wilayah Eropa dan juga Timur Tengah. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen, tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.